Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kabar Indonesia Pagi, ada Rati dan Cia hari ini. Kita akan menghadirkan kembali lagi kasus Vina, dan kabarnya Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi ya pada hari ini ya. Kita juga akan menghadirkan bagaimana perkembangan terbaru dari Polda Jawa Barat tentunya ya, dan juga memang akan ada pemeriksaan juga ya. Ada 3 rekan dari Peggy Setiawan yang akan diperiksa. Kita juga akan mendalami sebenarnya bagaimana juga dari sosok Peggy Setiawan ini yang sampai akhirnya ada 64 pengacara yang akan siap membela dia begitu ya. Nah, kita akan hadirkan di segmen dialog, tapi kita bergeser dulu ke wilayah Purworejo pemirsa. Seorang remaja di Purworejo, Jawa Tengah ini tewas tenggelam setelah terpleset saat akan menyeberangi sungai. Peristiwa yang menimpa korban Hafid Bayu Wicaksono 16 tahun ini terjadi saat ia bersama 3 rekannya hendak memancing di tepian sungai Kodil, Desa Kaliurip, Dusun Ngemplak, Kecamatan Bener. Korban diduga terpleset hingga terseret arus sungai saat berupaya menyeberang untuk berpindah tempat. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penyisiran dan menerjunkan penyelam untuk mencari keberadaan korban. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kami hadirkan informasi selanjutnya di mana aksi pengeroyokan ini sempat viral di media sosial. Ini terjadi dilakukan oleh ormas lainnya di Jalan Pantura di Brebes. Pengeroyokan ini terjadi di Jalan Pantura Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Korban RPW, warga desa Bulakamba, sempat pingsan dan juga mengalami luka sayatan di bagian telinga. Polisi yang mendapatkan laporan langsung memburu para pelaku, dan 2 orang pelaku yakni MFA 27 tahun dan juga FMS 24 tahun, keduanya warga desa Klampok, Kecamatan Wonosari ini berhasil ditangkap. Menurut keterangan polisi, motif sakit hati yang membuat pelaku ini melakukan pengeroyokan, dan korban maupun pelaku diketahui merupakan anggota ormas yang berbeda, sementara 6 orang pelaku lain yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Ya, kita bergeser dari Brebes ke wilayah Pati, Jawa Tengah pemirsa. Ini gara-gara tidak terima pentas musik dihentikan, seorang pemuda dalam kondisi mabuk memukul petugas polisi. Sebuah video memperlihatkan seorang warga yang melawan dan memukul petugas kepolisian Polsek Margoyoso, Polresta Pati, Jawa Tengah ini juga viral di media sosial. Aksi nekat warga ini dalam pengaruh minuman keras. Pelaku HS yang dalam kondisi mabuk ini naik ke atas panggung mencoba merebut mikrofon yang dipegang Wakapolsek Margoyoso, kemudian melakukan pemukulan. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang perbuatan melawan petugas saat melaksanakan tugas dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, razia juru parkir liar masih terus dilakukan di sejumlah daerah, salah satunya di Jakarta yang masih terus dilakukan oleh petugas, di mana razia juru parkir liar ini dilakukan di minimarket di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Walaupun sempat melakukan perlawanan, 12 juru parkir ini berhasil ditangkap. Ya, agar terhindar dari penangkapan, ada juru parkir liar yang mengaku dan juga berpura-pura sebagai pedagang kaki lima. Namun petugas tetap membawanya ke dalam mobil dinas sosial. Adanya penangkapan juru parkir liar minimarket berimbas pada sejumlah pemilik motor yang ikut pula terjaring karena parkir motor di jalur yang memang bukan peruntukannya. 12 juru parkir liar yang ditangkap dianggap ilegal dan juga meresahkan pengunjung minimarket. Mereka ini dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk membuat pernyataan agar tidak lagi mengatur parkir liar di minimarket kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini di Tanah Abang, Jakarta Pusat ya, jadi memang ada beberapa juru parkir yang diamankan pihak kepolisian. Semoga tidak hanya di Jakarta Pusat, tapi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, karena banyak banget resah kan. Betul Para konsumen ini resah karena mau beli
ke minimarket harus ada parkirnya. Iya. Ya pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di kota Ambon, Maluku menjadi korban perundungan dari kakak kelasnya. Aksi perundungan ini dipicu karena saling ejek antara korban dan juga pelaku. Video aksi perundungan terhadap siswi sekolah dasar negeri 19 Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. Dalam video terlihat salah satu siswi kelas 5 mengalami perundungan dari kakak kelasnya kelas 6 SD. Ini masih saja terus terjadi di sejumlah daerah ya, Tia. Nah, korban ini didorong bahkan ditampar di salah satu ruangan kelas 5 lantai 2 sekolah dasar negeri 19 Waiheru usai para siswa-siswi ini sedang mengikuti ujian. Sejumlah teman sekelas menyaksikan dan juga merekam kejadian tersebut. Insiden perundungan siswi ini diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga korban dengan pelaku serta pihak sekolah. Kalau kita zaman dulu mungkin kalau udah mau ujian deg-degan gitu ya, seminggu sebelumnya, ini masih kepikiran aja untuk melakukan aksi bullying ya. Benar. Kalau kita udah deg-degan, udah mikirin belajar gimana, takut salah, takut gimana ujiannya, ini malah aksi-aksi enggak. Semoga ada sanksi tugas juga dari pihak sekolah ya pastinya. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa. Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam dan juga Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kemarin pada hari Kamis sekitar pukul 13:04 waktu Indonesia bagian Barat kembali mengalami erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG melaporkan ketinggian kolom abu teramati mencapai 2.000 meter atau 2 km dari puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Letusan Merapi terlihat jelas dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Agam. Atas adanya erupsi ini, warga di wilayah Padang Panjang, Tanah Datar dan juga Agam diminta tetap waspada. Gunung Merapi hingga kini masih berstatus siaga atau level 3 dengan radius aman 4,5 km dari pusat erupsi. Dari erupsi Gunung Merapi kita bergeser ke informasi selanjutnya. Banjir yang merendam 5 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini menyebabkan aktivitas warga ini lumpuh total. Ketinggian banjir di beberapa desa mencapai 1 meter lebih. Kondisi ini menyebabkan akses jalan antar desa pun terputus dan hanya bisa dilalui menggunakan perahu sampan. Warga mengatakan banjir ini sudah berlangsung selama 3 bulan dan belum ada yang dilakukan pemerintah setempat untuk menanggulangi banjir tersebut. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga merendam lahan pertanian dan perkebunan milik warga hingga mereka mengalami gagal panen. Banjir juga masih melanda wilayah Kantingan, Kalimantan Tengah hingga saat ini. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, banjir berdampak terhadap 18.000 jiwa. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya aliran sungai Katingan menyebabkan banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter lebih masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Banjir juga merendam fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan juga jalan-jalan utama ini terputus. Data dari BPBD Kabupaten Katingan, banjir merendam 6 kecamatan dan juga berdampak terhadap 18.287 jiwa dari 7.000 kepala keluarga. Sebagian warga korban banjir ini masih tetap bertahan di rumahnya dan juga enggan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka dan juga mengawali apa kabar Indonesia Pagi, dan kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di jalanan di DKI Jakarta. Sudah ada Bribtu Sarah, ini langsung dari Santa Jakarta Selatan. Selamat pagi Bribtu Sarah, rekan-rekan dari NTMC, silakan informasinya.
Baik, terima kasih Vira dan Rati serta selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Santa di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah terlihat ramai. Kenaikan volume kendaraan dari arah Kapten Tendean yang CD maupun Blok M dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light sejauh 100 meter di belakang garis stop, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 35 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas pada kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light. Selanjutnya, kendaraan yang akan menuju ke Wijaya maupun Kemang dari arah Kapten Tendean, situasi arus lalu lintasnya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Gunakan selalu sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 4 dan helm bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2 untuk keamanan saat berkendara. Sementara kendaraan dari arah Wijaya akan berbelok kiri mengarah ke Blok M pada pagi hari ini arus lalu lintasnya dalam kondisi relatif normal. Namun kendaraan dari arah Wijaya akan berbelok kanan menuju ke Kapten Tendean maupun Mampang, situasi arus lalu lintasnya dalam keadaan ramai. Harap waspada bagi pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk selalu tertib dalam berlalu lintas dengan tidak menerobos traffic light serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 175 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 22 luka berat dan 256 luka ringan. Dari 175 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena gagal menjaga jarak aman dan terjadi atas kecerobohan pengemudi. Untuk itu, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, kami menghimbau bagi Anda untuk mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku, tidak melawan arus saat berkendara, tidak berkendara secara ugal-ugalan, dan menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ke angka normal untuk keselamatan dan keamanan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Kembali kami hadirkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda pemirsa, di mana besi yang diangkut kren proyek konstruksi Gedung Kejaksaan Agung Jakarta ini jatuh ke areal kereta MRT. Akibat insiden ini, operasional kereta MRT Jakarta sempat dihentikan sementara. Besi material pembangunan proyek Gedung Kejaksaan Agung kemarin terjatuh di jalur perlintasan MRT Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Material besi yang sedang diangkat oleh kren tiba-tiba goyang hingga masuk ke jalur perlintasan MRT. Diduga material besi tersebut goyang akibat kencangnya angin. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun perjalanan MRT dari Blok M menuju ke Sudirman maupun sebaliknya ini berhenti beroperasi hingga proses evaluasi. PT MRT telah mengevakuasi penumpang dengan menurunkan mereka di stasiun terdekat untuk memastikan keamanan seluruh penumpang. Pemirsa, terkait jatuhnya besi kren proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Agung yang masuk di dalam perlintasan jalur kereta MRT ini membuat operasional atau perjalanan kereta api ini terhenti. Penumpang pun kecewa karena harus beralih ke transportasi lainnya yang biayanya cukup besar dan mahal. Sementara itu, manajemen kereta MRT pihaknya meminta maaf kepada para pengguna kereta MRT atas gangguan yang terjadi karena adanya insiden jatuhnya besi kren di antara jalur stasiun ASEAN dan stasiun Blok M BCA hingga menghalangi perlintasan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan Panglima Militer Inggris. Panglima Militer Inggris Laksamana Sirtodi Radakin tiba di kantor Kementerian Pertahanan pada Kamis siang. Kedatangan Laksamana Sirtodi Radakin disambut langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra.
Kunjungan Panglima Inggris Sir Tony Radakin dengan Kementerian Pertahanan ini berjalan secara internal. Ya, kita bergeser ke informasi lain pemirsa. Presiden Joko Widodo ini menanggapi mengenai adanya putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan batas minimal usia calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Menurut Presiden, dirinya belum membaca secara lengkap putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Memang sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ini kembali terjadi dan menjadi sorotan publik. Video kekerasan yang dialami seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang dikenal dengan nama samaran Melati viral di media sosial. Berdasarkan laporan korban di SPKT Polresta Palu tertanggal 29 Mei 2024, kejadian tersebut melibatkan dua tersangka yaitu IG dan juga VS. Rekaman video menyebar luas di media sosial ini menunjukkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh kedua tersangka terhadap korban. Menurut informasi yang diperoleh pihak kepolisian, motif pelaku melakukan kekerasan adalah karena kesal terhadap korban yang diduga mencuri uang dan juga rokok elektrik dari pelaku. Namun tindakan kekerasan ini tetap tidak dapat dibenarkan dan juga pelaku kembali lagi harus mempertanggungjawabkan perlakuannya kepada korban. Belum lagi kasus ini juga sudah viral di media sosial. Semoga pihak kepolisian juga bisa mengusut tuntas ya, karena memang ini kan sebenarnya juga sudah viral di media sosial. Belum lagi korbannya ini adalah anak di bawah umur kabarnya kan. Betul, ini merupakan juga penganiayaan terhadap anak di bawah umur ya Rati ya, dan langsung di media sosial seperti biasa sudah langsung ramai dengan netizen juga yang sudah berkomentar ya. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini Kartini, Ibunda Peggy Setiawan berharap polisi segera membebaskan putranya dari status tersangka dan segala tuduhan. Kartini juga meyakini Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Harapan Kartini tersebut disampaikan usai Presiden Joko Widodo merespon mengenai penanganan kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 silam. Hingga kini keluarga masih meyakini bahwa Peggy tidak terlibat apalagi menjadi otak dalam pembunuhan Vina dan Eki. Menurut keluarga, sejak usia 15 tahun menjadi tulang punggung keluarga, Peggy lebih sering tinggal di Bandung bersama Rudi, ayah kandungnya. Bahkan saat hari kejadian, Peggy masih berada di Bandung dan sempat mengantar Suharsono pulang ke Cirebon pada pukul 8 malam. Hal tersebut dikuatkan dengan kesaksian 5 saksi yang merupakan teman buruh Peggy dan ayahnya. Ambil gambar. Semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini. Berarti Peggy tidak bersalah? Ya, karena Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami. Jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi, bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak ngerti apa-apa. Udah gitu aja. Ya pemirsa, Polda Jawa Barat ini berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, di mana tersangka Peggy Setiawan ini rencananya akan digelar setelah Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi pada Rabu malam. Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina di Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan Jumat ini. Rencana ini digelar setelah Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pada Rabu malam.
Sebelumnya polisi gelar prarekonstruksi di 3 titik lokasi, diantaranya di Jalan Layang Talun, Gang Bakti, dan SMP 11 Cirebon. Namun selain 3 titik utama pembunuhan Vina, polisi juga melakukan prarekonstruksi di lokasi lain seperti sebuah warung nasi di Jalan Perjuangan di Kabupaten Cirebon, tempat pencucian motor, serta tempat nongkrong para terpidana yang berada di sekitar lokasi. Lokasi tersebut diduga kuat menjadi lokasi penting yang disambangi 8 terpidana dan tersangka Peggy Setiawan di malam pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Beberapa hal mengenai kasus pembunuhan Vina ini pun dinilai janggal. Keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa karena tidak diberitahu mengenai prarekonstruksi tersebut. Padahal dalam rekonstruksi tersangka wajib mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum. Lantas akankah rekonstruksi hari ini akan menemukan titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu? Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk kepolisian segera mengusut tuntas kasus kematian dari Vina dan Eki. Presiden juga meminta agar tidak ada yang ditutup-tutupi. Kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Pemirsa, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho buka suara terkait 2 DPO yang dianggap fiktif atau tidak ada oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Usai merilis penangkapan Peggy Setiawan alias Peron yang merupakan salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa jumlah DPO dalam kasus Vina yakni berjumlah 1 orang, yaitu Peggy Setiawan. Hal tersebut pun menuai pertanyaan, bahkan pihak keluarga pun menolak hal tersebut karena menurut keluarga dalam putusan persidangan jumlah DPO adalah 3 orang. Menanggapi soal itu, Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan alat bukti yang mengarah kepada 2 orang tersebut hingga sampai saat ini belum mencukupi. Bahkan ada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa 2 orang tersebut merupakan fiktif. Namun pihak kepolisian masih terus mendalami hal tersebut. Disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Baik, untuk mendalami mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki yang rencananya hari ini Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi, ya. Apakah ini juga bisa menjadi titik terang nantinya pengungkapan kasus tersebut? Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping saya sudah ada Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Benny. Selamat pagi, Pak Benny. Kemudian juga sudah ada Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Selamat pagi, Bang Saur. selamat pagi. Dan pagi hari ini juga kita rencananya akan join bersama 2 narasumber lainnya, yakni dari kuasa hukum Peggy dan juga kuasa hukum Saka Tatal. Tapi kita mendalami dulu, saya mau ke Kompolnas dulu, Pak. Kalau melihat kan ini kemarin prarekonstruksi sudah dilakukan, kemudian rekonstruksi hari ini rencananya juga akan dilakukan, begitu ya. Sebenarnya apa saja yang akan dilakukan dalam rekonstruksi yang biasanya bisa mengungkapkan khususnya kasus Vina ini? Ya, yang pertama prarekonstruksi kemarin dilakukan dalam rangka mempersiapkan semua peralatan, kemudian situasi lokasi, pengecekan titik-titik yang diperlukan, itu dilakukan. Berangkat dari keterangan para saksi dan para katakanlah tersangkanya. Nah, kemudian setelah siap baru nanti dilakukan rekonstruksi. Kemungkinan akan muncul hal-hal baru, ya. Mengingat ada
saksi yang minta perlindungan LPSK. Kalau sudah minta perlindungan pasti ada sesuatu di mana keterangannya itu nanti berdampak pada dirinya, artinya mungkin diancam, ditekan dan sebagainya. Dan ini berkaca pada hal-hal yang terungkap. Ternyata pada saat proses penanganan dulu ada pihak yang menekan untuk mencabut keterangannya, kemudian ada saksi yang dipengaruhi untuk merubah keterangannya. Ini justru dari pengacaranya. Nah, ini kan ada hal-hal yang nanti perlu diluruskan, diungkap secara gamblang, kemudian juga secara jujur, ya, artinya pengakuan dari masing-masing ini, sehingga diharapkan kebenaran yang terwujud, keadilan yang terwujud. Bagaimana itu kita bisa mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya begitu? Kalau ada perubahan-perubahan, ada perbedaan-perbedaan dari awal sehingga saat ini juga gitu. Ya, tentunya kalau nanti sudah terungkap bahwa benar ada upaya itu masuk di obstruction of justice. Ini kalau diproses nanti ada pertanggungjawaban hukumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan publik kan begini, sampai dengan proses kasasi sampai inkrah, ini rangkaian panjang, penyidikan, berkas dikirim, diteliti oleh jaksa, dinyatakan lengkap, ya, P21 tahap kedua. Setelah itu susun dakwaan, persidangan, diuji di pengadilan, lawyer mendampingi. Nah, pertanyaan kami, bagaimana proses pembuktian itu seandainya dinilai ada fakta-fakta yang tidak benar? Belum lagi upaya banding, belum lagi upaya kasasi. Memang wajar kalau publik kemudian bertanya, loh, ini pengadilannya gimana, prosesnya gimana? Oleh sebab itu, marilah kita tunggu rekonstruksi, bukan hari ini, tapi nanti akan ada undangan. Dalam waktu dekat, ya? Kami juga diundang untuk menyaksikan sebagai bentuk transparansi bahwa pengawas eksternal juga hadir. Baik. Gitu. Oke, saya mau ke Bang Saur. Bang Saur, kalau kita mencermati di tahun 2016 silam begitu ya, di Oktober, ini 7 tersangka ini menolak untuk melakukan rekonstruksi sehingga digunakan peran pengganti dan juga menyangkal lah ya mungkin dakwaan terhadap mereka. Tapi kalau untuk kali ini sebenarnya apakah mungkin rekonstruksi yang dilakukan ini bisa memeriksa kesesuaian antara keterangan masing-masing terpidana, karena melihat juga baik dari Peggy kemudian 8 terpidana lainnya ini masih menyangkal bahwa keterlibatan dalam kasus ini. Saya pikir saya menarik mengomentari Pak Beni dulu, karena ini substansial. Karena Pak Beni mengutip soal putusan yang telah ingkrah, karena menyangkut obstruction of justice. Kemungkinan itu adalah kepada pengacara. Pengacara dari? Ya, berarti kan pencabutan tadi yang Pak Beni bilang. Padahal sebenarnya kalau ini kasus heboh kan, polisi itu di Republik ini hanya satu, polisi Republik Indonesia. Mau penyidiknya itu tingkat polsek, mau tingkat mabes, itu atas nama polisi. Sekarang yang menjadi gempar atas putusan pengadilan yang tadi Pak Beni telah ingkrah, masih ada 3 DPO. Ya, di amar putusan ya. Ini pastikan bahannya ini kan dari teman-teman penyidik nih. Inilah kemudian diputus dan perintah pengadilan. Ada 3 lagi yang harus dicari. 2 lagi berarti ya? Berarti 2 lagi. Bahkan kalau kita dengar, saya cermati betul. Direktur Polda Metro Jaya tidak ada 3. Tapi hanya 1. Jadi dibilang 8 tambah 9 itu konkret. Oh, ini berbahaya. Artinya bayangkan, saya bilang, kenapa saya bilang polisi itu 1? Artinya siapa yang obstruction of justice? Nah, ini berbahaya nih. Malah menurut saya adalah obstruction of justice adalah teman-teman Polda Jawa Barat. Ini berbahaya. Kenapa Anda bilang ini perintangan penyidikan? Ini kontemokot, bukan saja perintangan, tapi ini kontemokot karena begini. Putusan pengadilan telah ingkrah itu sama kuatnya dengan satu undang-undang, ya. Satu putusan yang telah ingkrah itu sama. Nah, menarik kan ini kan atas ini semua bahan kan dari teman-teman penyidik. Bang Saur, ada dari statement kepolisian sendiri yang terbaru bahwa menyatakan ketika penghapusan DPO 2 orang itu karena buktinya yang belum cukup. Berarti dia sendiri sepihak memutuskan atau merubah putusan pengadilan. Itu yang saya bilang, putusan pengadilan itu bebas dan tidak ada boleh mengomentari suatu pengadilan, itu bisa ancaman namanya contempt of court. Nah, oleh karena itu menurut saya polisi justru nggak konsisten nih. Saya kalau tadi saya bayangkan
Ada 3 DPO karena perintah, makanya dicari ini yang satu ini barang ini, yang namanya si Peggy ini, kan atas nama perintah pengadilan tuh. Tetapi ingat, konstruksi penyidikan yang 11 ini bukan dari hakim ini, bukan dari jaksa ini, dari namanya Polisi Republik Indonesia yang ada di Cirebon. Mau polisi dimanapun, kalau kita bicara soal apa hasil mereka itu satu. Oke, tahan dulu Bang. Saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, ada ketidakkonsistenan yang dikatakan Bang Saur dan dugaan obstruction of justice. Apakah dari Kompolnas juga menemukan hal itu, Bang? Jadi begini, yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam penanganan kasus ini di awal banyak kelemahan, tidak optimal. Ini harus secara jujur diakui. Contoh, CCTV kenapa nggak diambil? Sepanjang jalan orang-orang itu melintas nggak diambil, sehingga bisa mengidentifikasi plat nomor. Akhirnya pemiliknya diketahui, ditemukan sperma waktu otopsi. Kenapa nggak diperiksa DNA-nya untuk mencocokkan itu DNA siapa? Satu lagi yang kaitannya dengan disampaikan Pak Saur tadi, ketika menyusun DPO, identitas pelaku berdasarkan keterangan dari saksi atau tersangka yang lain, kelemahannya tidak membuat sketsa wajah. Seandainya tidak ditemukan foto, sketsa wajah dibikin, sehingga nanti publik bisa berpartisipasi. Contoh kasus bom Bali, satu, itu wajahnya Amrozi, itu udah langsung dibikin sketsa, akhirnya mirip ketika ketemu ketangkap. Pak Beni, artinya yang patut dikritisi begitu ya, ketika penetapan DPO itu seharusnya seperti apa sih? Ketika ada kesaksian-kesaksian, ketika ada penjelasan, kemudian baru dibuat sketsa dan menentukan bahwa DPO itu, atau bagaimana sebenarnya? Betul, jadi kecermatan ketika menyusun DPO ini harus dipastikan bahwa orang itu ada, perannya apa, ini dikonfirmasi dengan saksi yang lain, kemudian baru dirinci, biasanya kan ciri fisik, mukanya, alisnya dan sebagainya, kemudian didalami tempat tinggalnya di mana, sampai dengan terbitnya DPO ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, nanti silang pendapat. Misalkan soal tempat tinggal, oh di desa ini, apakah sudah dicek di desa ini ada nama itu? Karena kita tahu kan kepala desa sendiri mengklaim di sini nama itu banyak, seperti itu. Jadi kelemahan di awal ini berdampak terus sampai dengan saat ini. Bang Saur, kelemahan di awal ini bisa berdampak terus nantinya sampai dengan saat ini. Tapi kan pastinya kita semua dan mungkin Polda Jawa Barat juga menginginkan kasus ini terungkap dengan jelas begitu ya Bang. Apakah setelah kemarin penangkapan Peggy kemudian akan dilakukan rekonstruksi dalam waktu dekat? Ini Abang melihatnya sudah step by step-nya sudah benar? Enggak, menurut saya mestinya karena mereka teman-teman penyidik juga atas perintah pengadilan kan ada 3. Saya bayangkan tadi begini, saya tahu mungkin ini Pak Beni, karena Pak Beni ini dulu pernah korban karena saking responnya Kompolnas peristiwa Sambo. Kami tidak mau lagi. Saking genuinnya Pak Beni menerima begitu aja, yaitu keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan. Pak Beni dulu korban, saya tidak mau soal itu. Menurut saya begini, kawan-kawan ini kan selama lembaga kepolisian Jawa Barat. Mesti menurut saya adalah sampai saat ini baru satu. Pak Beni baru ngomong seperti itu karena ini adalah menyediakan semua kerjaan-kerjaan teman-temannya di Polres Cirebon, sehingga orang wajar bertanya-tanya nih. Jangan salahkan loh, yang bertanya-tanya siapa sekarang. Tetapi teman-teman penyidik lah itu saya bilang, karena kawan-kawan ini kemudian teman-teman polisi mengatakan ini sudah ingkrah betul. Sudah ingkrah, justru di keputusan ingkrah itu ada 3 DPO yang dicari. DPO ini bukan hakim yang mengatakan, tetapi karena teman-teman polisi. Bayangan saya kalau ada konstruksi, coba sabar, jangan terjebak komentar netizen soal kasus banyak. Tetapi kali ini misalnya masih ada 1. Tetapi teman-teman di Polda Metro Jawa Barat mengatakan tidak ada 8 dan 9. Jadi sekarang yang mana sekarang ingkrah ini? Berbahaya ini yang saya bilang, berbahaya. Bahkan kemudian ini yang saya bilang contempt of court, penghinaan pengadilan. Teman-teman polisi mengutuk putusan pengadilan bahwa kerjanya sudah benar, tetapi dia sendiri kemudian menabuhkan. Tapi itu bukan harga mati kan? Dalam arti kalau misal pihak kepolisian atau pihak-pihak lain juga menyodorkan mungkin yang bisa menjadi saksi, ternyata ditemukan ada tersangka lain, itu bisa juga kan? Nah, oleh karena itu yang kita bilang, berarti ada yang tadi Pak Beni tadi ada beberapa masalah telah disebut. Misalnya begini,
ancaman kepada kawan-kawan itu kan, atau yang terpidana sekarang kan 340, hukuman mati atau ancaman hukuman mati. Tetapi ketika awal mereka ditetapkan sebagai disidik, tidak didampingi pengacara. Padahal perintah KUHP mengatakan seseorang yang telah ditetapkan tersangka ancaman 5 tahun harus imperatif itu didampingi. Nah, ini juga tambah yang tadi Pak Beni mengatakan, jangan-jangan karena teman-teman penyidik kemudian katakanlah tidak akurat, ya seperti ini sekarang. Tapi kan akhirnya paling tidak kalau dilakukan rekonstruksi ini kan juga bisa membuka fakta-fakta baru yang tadinya sempat ada missing link begitu kan. Tetapi kalau dia bilang dari 9 itu yang mana ini rekonstruksinya ini? Yang 9 kah? Atau seperti putusan yang mereka bilang yang ingkrah? Nah, kalau itu bisa kesesatannya jadi malah tambah dalam. Baik. Oke, kita juga sudah bergabung melalui via Zoom. Sudah ada Bapak Dedi Purwanto, kuasa hukum Peggy. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi. Dan juga sudah ada Ibu Titin Prialianti, kuasa hukum dari Saka Total. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, sejauh ini sudah adakah komunikasi dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang sebentar lagi akan digelar, dan juga kemarin dalam prarekonstruksi ini memang satu saksi ya, ini AF kabarnya dihadirkan. Peggy juga hadir ya kemarin Pak pada Rabu malam. Ya, selamat pagi ya buat Bang Bedi dan Pak Bang Saur ya. Jadi gini, pas waktu saat prarekonstruksi itu kita tidak diberitahu apapun, surat pun tidak ada, jadi mendadak. Jadi kita saat sedang meeting dengan tim hukum ya, ternyata ada teman-teman media memberitahukan, Bang, itu kok ada rekonstruksi gitu kan. Kita kaget ya, kita meluncur ke sana, saya, Pak Tony, Bang Yudi, Bu Yanti itu langsung ke TKP. Tetapi di sana saya tidak menemukan siapa yang bertanggung jawab terkait adanya prarekonstruksi itu. Salah satu anggota dari polisi itu mengatakan kepada saya, Bapak mohon maaf, ini hanya survei. Ya, dia bilang begitu. Tetapi kita tidak diberizinkan untuk masuk lokasi. Ya, tidak diizinkan masuk lokasi. Sementara kita lihat teman-teman dari media. Tidak diizinkan kenapa? Alasannya kenapa? Entah, tidak tahu alasannya. Saya meminta kejelasan dari anggota. Apa masalahnya? Kenapa kita sebagai kuasa hukum tidak diizinkan untuk masuk saat di TKP terakhir di flyover itu? Kita ditahan di sana, tapi tidak bisa memberikan jawaban. Hanya maaf, saya hanya menjalankan perintah Bapak. Ya, saya kejar. Apakah ada aturannya? Seorang kuasa hukum itu tidak diperkenankan masuk ke lokasi. Saya pun tidak melihat Peggy, AF atau siapapun. Lalu di sini apa ada transparansi dari pihak polisi? Saya jelas. Ini sudah dari mulai awal saja sudah tidak ada transparansi. Dari mulai kita tidak diperkenankan untuk hadir saat pemeriksaan Peggy, ya, itu tidak diperkenankan untuk mendampingi. Tadi saya sepakat dengan Bang Saur, ya, tersangka itu wajib didampingi apabila tuntutan hukumannya itu di atas 5 tahun, itu wajib. Itu KUHP yang bicara. Tetapi ini tidak. Bahkan kemarin teman-teman pun yang datang ke Polda ke sana pun sempat ketemu, memang melihat saja ya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi belum mendapatkan hal yang baik ya, perkembangan yang baik selanjutnya dari pihak Polda gitu loh. Jadi prarekonstruksi itu saya anggap itu bikin kita tuh kecewa dengan tim kuasa hukum, itu sangat mengecewakan kalau sekali. Misalnya mengenai rekonstruksi sendiri yang akan dilakukan dalam waktu cepat, waktu dekat, sudah ada informasinya ini sampaikan kepada pengacara? Sama sekali ya. Jadi kita itu menunggu nih itikat baik ya. Polisi kemarin juga menyampaikan entah itu ya akan dilaksanakan rekonstruksinya kapan, tetapi kita belum mendapatkan surat dari pihak kepolisian terkait masalah pelaksanaan rekonstruksi. Sedangkan itu penting, yang kita tunggu tuan di situ. Lalu kalau misalkan dari polisi untuk rekonstruksi perkara ini kita tidak diberitahu, ini ada apa tanda kutip gitu kan? Ini mystery of justice gitu loh. Apa sih yang disembunyikan di balik perkara ini? Kenapa polisi ada ketakutan?
ayo kita fair-fairan saja lah, ya. Transparansi. Ini publik sedang menyorot kepolisian, institusi kepolisian kita. Jangan sampai nanti dari pihak tingkat kepolisian kita akan menimbulkan peradilan sesat. Wah, ini bahaya sekali kalau di negara kita itu ada sistem peradilan sesat ini. Jadi saya mintalah dari pihak kepolisian untuk transparansi. Gimana? Iya. Ya. Kalau dari Mbak Titin sendiri bagaimana Mbak ketika prarekonstruksi, apakah sudah juga ada informasi juga mengenai rekonstruksi untuk mendampingi dari Saka Tatal? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog ke Mbak Titin. Mbak Titin, pada saat prarekonstruksi, apakah Mbak Titin juga ikut dilibatkan pada saat itu untuk mendampingi Saka Tatal? Terima kasih Mbak. Saya tidak pernah diinformasikan adanya prarekonstruksi, karena mungkin prarekonstruksi kan kaitannya dengan tertangkapnya DPO. Sementara sejak awal persidangan, kami itu tidak pernah di persidangan itu, fakta persidangan itu tidak pernah digelar secara masif. Siapa sih DPO itu? DPO itu sudah muncul namanya pada saat korban yang merupakan ayah korban Eki itu melaporkan ke kepolisian. Dalam BAP-nya tercantum pada tanggal 31 Agustus jam 18.30. Di situ selain mengurai dalam BAP-nya saksi, selain mengurai peristiwanya juga sudah mencantumkan nama 4 DPO. Ada Andika, ada Dani, ada Peggy, kemudian ada Andi. Jadi ada nama Andika. Tetapi dalam fakta persidangan 4 DPO itu tiba-tiba Andika dijadikan aliasnya Rivaldi yang pada tanggal 30 sudah berada di tahanan karena kepemilikan senjata tajam. Nah, nama Andika dalam tuntutan hilang aliasnya Rivaldi, awalnya Andika menjadi Ucil. Tetapi dalam berkas yang kami terima, yang ini kan kita mohonkan ke pengadilan, itu muncul lagi DPO baru. Ini ada di dalam berkas ini atas nama Panji. Jadi karena begitu belibetnya DPO yang tercantum dalam berkas ini, kami tuh nggak pernah komentar masalah DPO gitu. Jadi ada DP Andika tiba-tiba hilang, kemudian ada lagi di samping yang 3 diumumkan, di dalam berkas ini ada lagi DPO atas nama Panji, dan itu tidak pernah diinformasikan. Jadi buat kami masalah DPO itu juga ya gimana ya, seperti cuma mencantumkan nama-nama yang justru keterangannya itu keluar dari pelapor. Keterangan kalau jadi saat memang bukan dari keterangan baru ada saksi. laporan kepada pihak kepolisian, ya ini terlapor ayah dari Eki ya, yang melaporkan waktu itu ya, ayah dari Eki, bahwa itu sudah ada 4 DPO di awal, bahkan saat penyidikan pihak kepolisian itu sudah ada begitu ya, sebelum tersangka ini diamankan oleh pihak kepolisian. Ya. Dan kemudian bukan sebelum diamankan, kalau diamankan ini, para tersangka kan di. Ya, silakan. Gini Mbak, tersangka diamankan itu pada pukul 17 tanpa surat penangkapan. Ayah korban di BAP pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. BAP pertama tersangka pada 31 Agustus 2016 pukul 20.20. Jadi sebelum tersangka diminta keterangannya, ayah korban itu sudah mencantumkan 4 DPO. Ada Andika, ada Dani, dan 3 di antara 3 itu ada Andika. Tetapi dalam dakwaan nama Andika itu dijadikan alias kepada Rivaldi.
dalam tuntutan Andika itu menghilang kembali. Tapi dari berkas yang kami terima ada nama baru namanya Panji. Gitu Mbak. Oke, Bu Titin. Oke, 4 DPO itu keluar dari pelapor. Nah, kemudian kalau kita flashback ke tahun 2016, ini para tersangka saat itu menolak untuk melakukan rekonstruksi karena menyangkal tuduhan begitu ya, Bu ya. Apa yang menjadi alasannya saat itu, dan kemudian karena penolakan itulah dicabut BAP atau bagaimana waktu itu kondisinya? Sebetulnya kalau dalam persidangan juga sudah terungkap kalau mereka terpaksa mengakui semua perbuatan yang dituduhkan di dakwaan maupun tuntutan itu karena adanya penganiayaan. Sebetulnya di persidangan juga sudah dikomunikasikan masalah itu. Itulah sebabnya mereka mencabut BAP gitu. Karena mereka Bu Titin, dalam program 2 sisi TV One tadi malam bahwa ada kesaksian dari Mel-Mel yang menyatakan bahwa ia melihat ada Saka Tatal pada saat kejadian terhadap pembunuhan Eki dan Vina, Bu Titin. Kalau masalah itu saya nggak mau berkomentar karena Mel-Mel sendiri tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Kemudian silahkan barangkali ada tim dari wartawan, bagaimana sih dia melihat dalam kondisi, kan yang kalau melihat kita kan harus paham banget gimana posisi tempat yang dia sebutkan, apakah memungkinkan atau tidak, posisi dia di mana. Makanya saya ke soal Mel-Mel tidak mau berkomentar karena tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Dede dan Aib saja yang menunjuk secara, yang menginformasikan kepada saksi yang terungkap di persidangan, itu di BAP-nya dengan jelas menampilkan ciri-ciri para pelaku, tetapi kan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Bagaimana dengan Mel-Mel yang tiba-tiba muncul, saya juga tidak tahu, nama itu juga baru saya dengar. Mel menjelaskan bahwa dia penuh ketakutan karena dia seorang diri, tidak bisa berteriak meminta tolong, tapi dia menyaksikan pada saat itu ada Saka Tatal di situ, masuk di dalam gang, kemudian juga melakukan penganiayaan hingga pembunuhan begitu, Ibu Titin. Iya Mbak, mengenai pengakuan Mel-Mel itu silahkan dicek ulang ke lokasi oleh wartawan manapun yang sekarang berada di Cirebon. Apakah memungkinkan atau tidak? Kalau saya nggak bisa ngomentarin yang tidak terdapat di persidangan, gitu Mbak. Silakan aja dicek di lokasi. Kemungkinan si Mel-Mel itu ada di mana melihatnya. Karena kan kalau melihat tidak cek lokasi, kita akan kesulitan posisinya di mana. Oke, Ibu Titin, kami tangkap. Bu Titin kan memberikan informasi kepada kita bahwa ayah korban kemudian menentukan ada 4 orang yang menjadi DPO. Pelapor saat itu ya? Pelapor saat itu. Padahal katakanlah saksi itu siapa yang melihat, mendengar, dan mengalami. Yang nanti finalnya menentukan DPO apa tidak, itu bukan pelapor. Tetapi adalah penyidik, atau dalam ini kepolisian. Nah, saya khawatir gini, tentu kita turut berduka cita atas almarhum. Jangan-jangan karena beliau ini polisi, begitu sangat emosional, ya, ayahnya Eki, kemudian terlalu dalam mengintervensi gitu loh. Sehingga ini terjadi yang sekarang ini, apa namanya, DPO 3, DPO 4, dan kawan-kawan penyidik tidak akurat. Yang tadi seperti Pak Beni mengatakan, ciri-cirinya seperti apa. Ya barangkali kan nature pengalaman kita soal kasus Sambo misalnya. Ada namanya barrier psikologis. Karena ini menyangkut Sambo, semua diam. Nah, kita tidak tahu, beliau ini kan ayahnya ini kan dulu itu kasat narkoba di kepolisian tersebut. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus hati-hati ini. Menyangkut bukan saja saya bilang, tentu kita sangat berduka atas kejadian ini, tetapi ada nyawa orang juga yang 9 yang sekarang juga terancam kalau sampai kemudian terjadi sengkon dan karta. Saya kira keluarga korban juga tidak menginginkan begitu, karena ini atas nama keadilan. Makanya menurut saya, teman-teman boleh apapun kritisi dari kita, tapi penyidik Polda Jawa Barat harus hati-hati nih. Karena satu dengan yang lain, keterangan petunjuk itu bertentangan satu dengan yang lain. Apalagi gitu ya? Kalau toh kita konsisten, teman-teman mengatakan kami sudah bekerja sampai ingkrah. Hati-hati, berarti harus konsisten. Kemudian menggunakan apa yang menjadi putusan yang telah ingkrah. Baik. Putusan pengadilan itu juga harus dipertimbangkan pastinya. Pak Beni, ada 2 poin yang disampaikan oleh kuasa hukum. Yang pertama, saat prarekonstruksi ini sama sekali tidak mendampingi Peggy. Kemudian juga kuasa hukum waktu itu sempat menyatakan bahwa baru sekali mendampingi Peggy
saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa memang sebenarnya banyak saksi yang akhirnya muncul ke permukaan nih. Sebenarnya masyarakat juga agak bingung jadinya mengenai kasus ini, Pak Benny. Ya, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa prarekonstruksi atau persiapan ini menurut kami belum saatnya penasihat hukum hadir. Karena Diinformasikan nanti juga tidak perlu. Nanti kalau saat rekonstruksinya itu saya yakin dihadirkan, saya yakin diundang. Jadi pra itu kan seperti tadi lihat kasih tanda, pilot, ngecek titiknya di mana dan sebagainya. Namanya persiapannya. Persiapan pasti nanti masih terjadi debat. Oh di sana, oh di sini dan sebagainya. Nah, di sini kata kuncinya adalah komunikasi. Kalau dibangun komunikasi yang baik antara penasihat hukum dengan penyidik, hanya WA, misalnya sampaikan, Mas, sorry ya, ini kita hanya lagi persiapan, kok nanti kita akan undang pada saat rekonstruksi. Clear. Ini kan kemudian menimbulkan tanda tanya. Nanti larinya ke transparansi. Itu menurut kami masalah komunikasi. Nah, ini perlu dibangun yang baik dengan teman-teman PH. Terus sehingga ke depan pelapor yang tadi Pak Benny, pelapor yang tadi mengatakan bahwa sudah ada 4 DPO begitu, padahal baru ayah Eki yang menjadi pelapor, itu memang bisa seperti itu? Saya sependapat dengan Pak Saur, yang bisa menentukan itu penyidik dari hasil penyelidikan yang dilakukan. Kalau cukup bukti naik ke sidik, baru itu menjadi tersangka. Ini menjadi masalah juga. Artinya memang saya juga bisa menempatkan diri pada posisi ayah korban. Bagaimana emosinya, bagaimana marahnya, geramnya, sehingga mungkin lepas kontrol, sehingga berlebihan dalam melangkah karena tadi rasa marahnya. Nah, ini tentunya juga perlu dilihat kembali, dievaluasi kembali. Dasarnya apa, kok menunjuk 4 nama, dari siapa dan sebagainya, diurai kembali. Pak Benny, tapi rekonstruksi nanti yang dilakukan lagi itu bisa akan mengungkap gitu, kalau misalnya ada missing link, ada perbedaan-perbedaan itu, misalkan dari tahapan-tahapan prosedural penyidikan dan lain sebagainya, begitu akan bisa terungkap dengan terang benderang, termasuk juga dengan adanya kesaksian-kesaksian yang baru disampaikan pada saat ini gitu, bukan pada tahun 2016. Betul. Jadi kalau saya lebih menyoroti ya, di mana LPSK turun untuk melindungi, ini kan berarti saksi ini ketika menyampaikan secara jujur keterangannya, dia merasa terancam, maka minta perlindungan. Nah, apa isi keterangannya ini menurut saya cukup signifikan ya untuk nanti melihat kasus ini, sekali lagi untuk mengungkap kebenaran, untuk nanti mendapatkan keadilan. Oke, baik. Ini masih menarik sekali ya. Kita akan lanjutkan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, rencananya hari ini 3 rekan yang merupakan kuli bangunan dari Peggy Setiawan akan diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Prosesnya akan dilakukan pada hari ini. Dan dari kesaksian ketiga rekan dari Peggy Setiawan ini menyatakan bahwa mereka pada saat itu, pada saat kejadian pembunuhan terhadap Vina dan Eki, mereka sama-sama ada bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat. Hari ini mereka akan diminta keterangannya, diminta kesaksiannya oleh penyidik. Baik, kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber. Kembali saya mau ke Ibu Titin, ini kuasa hukum dari Saka Tatal. Ibu Titin, kalau melihat kan kuasa hukum dan juga Saka Tatal ini masih saja juga bersikeras bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Sedangkan dari saksi kunci saat itu, AF menyatakan juga keterlibatan Saka Tatal dalam kematian ini. Apakah sudah ada upaya mungkin hukum banding atau PK yang dilakukan kuasa hukum, atau kedepannya akan melakukan itu? Mengenai PK, Mbak, saya juga besok dipanggil oleh Bapak Otto Hasibuan untuk membuka berkas ini
di depan seluruh pengurus Pradi, karena saya memang di bawah kepemimpinan Bapak Oto Hasibuan, mungkin beliaulah nanti yang akan mengolah kembali data yang kami miliki, yang saya miliki, kemudian tentu saja berkaitan dengan kemungkinan PK. Jadi akan ada kemungkinan PK dan juga pastinya Ibu Titin selaku kuasa hukum memiliki bukti-bukti bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah ya Bu ya? Bukti-bukti apa Bu nantinya untuk memperkuat hal tersebut? Bukti apa Bu Titin? Bukti apa yang dimiliki oleh kuasa hukum untuk memperkuat bahwa argumentasi Saka Tatal ini tidak terlibat dalam kasus ini Bu? Tentu saja kalau bukti-bukti yang kami miliki kan tidak mungkin Mbak kita expose di media secara terbuka gitu, karena ada beberapa. Tapi paling tidak ada tidak alibi yang bisa disampaikan kalau memang Saka Tatal tidak ada di lokasi kejadian pembunuhan. Ya, kalau alibi kan sudah disampaikan saat persidangan, Mbak. Pada saat persidangan kan alibi sudah disampaikan. Jadi alibi itu sudah disampaikan pada saat persidangan. Kalau saat ini saya bicara alibi, ya kayaknya udah ketinggalan Mbak, karena putusannya juga sudah inkrah, kita sudah beralibi. Jadi kenapa saya sampaikan sejak tahun 2016, 2017 saya menilai ada yang salah dari peradilan ini. Dan itu juga sebetulnya sudah saya ekspos di tahun 2016, 2017. Tapi saya juga nggak paham kenapa sih begitu sulit mengkomunikasikan masalah ini ke media. Ada beberapa media lokal yang ternyata kan juga tidak ditanggapi oleh media nasional. Bahkan ada media nasional yang diturunkan pada saat 2016-2017 disuruh pulang lagi. Yang diekspos harusnya kekejian geng motornya, tidak boleh wawancara dengan pengacaranya. Kan itu juga terbukanya baru sekarang Mbak. Saya juga nggak ngerti kalau dulu seperti apa kondisinya. Ada seorang wartawan yang diminta menghentikan wawancara dengan pengacaranya. Jadi hal itu kan baru terungkap sekarang Mbak. Baik Ibu Titin. Baik, Ibu Titin, singkat terkait tadi kan juga akan melakukan PK begitu ya, akan ada upaya hukum lagi melalui PK. Tapi kalau misalnya di tahun 2016 atau 2017 sudah ada belum langkah hukum dari Ibu Titin untuk pra-peradilan sebelum persidangan dimulai bahkan? Pra-peradilan setelah saat persidangan dimulai? Kalau pra-peradilan itu sebetulnya sudah dilakukan, tetapi pra-peradilan itu gugur karena perkara pokoknya masuk, karena kan anak Saka Tatal lebih dulu sidangnya Mbak dibanding yang dewasa. Jadi pra-peradilan itu dilakukan oleh tim yang lain yang dewasa, sementara perkara pokok anak Saka Tatal kan sudah keburu masuk, makanya gugur. Oke. Baik, kita ke Mas Dedi. Kalau Mas Dedi sendiri ini paling tidak apa yang ada di barang bukti begitu, paling tidak bukti kuat selain dari 3 rekan dari Peggy ini akan diperiksa juga untuk kesaksiannya bahwa pada saat itu Peggy bersama dengan mereka gitu. Tapi paling tidak apa yang menjadi landasan kuat, bukti kuat gitu, karena juga dari kesaksian Mel juga menyatakan bahwa mengenal Peggy, kemudian ada juga permasalahan antara Peggy dengan Eki gitu, sehingga mengakibatkan Eki ini dibunuh. Ya, jadi gini ya, Mbak, barang bukti yang kita tim miliki itu ada barang bukti berupa surat, ya, ada berupa surat, ada beberapa surat lah ya. Itu yang nanti kita akan ajukan untuk ke Pakpit ya, dan juga akan kita ajukan meminta gelar perkara khusus terkait masalah kesaksian ya si Mel. Dia itu bilang Peggy. Saya justru malah mempertanyakan kesaksian Mel gitu ya. Ini Peggy siapa gitu loh. Ya. Kenapa ini ya, tadi kalau kita bicara kesaksian setelah terungkapnya kasus Vina ini viral lagi, ini saksi-saksi yang baru muncul kan ya. Dan yang jadi perhatian kita itu ada saksi juga yang kesaksiannya saat tahun 2016 di dalam berita acara
dan juga di dalam dan setelah tertangkapnya Peggy, pernyataan kesaksiannya mengandung perbedaan gitu, dan meyakinkan bahwa pelakunya adalah Peggy. Ini kita kan mempertanyakan itu. Jadi saksi ini ya belum belum berkualitas lah ya. Saya anggap itu nggak punya kualitas ya. Jadi masih ngambang ya. Baik. Saya mau ke Bang Saur. Bang Saur, ini bagaimana sih kita sebenarnya akhirnya bisa menemukan titik terang, menyesuaikan keterangan-keterangan yang masih simpang siur begitu, tidak hanya cocokologi, tapi memang itu faktanya. Harus seperti apa nih Bang? Makanya kan kita apresiasi Pak Sigit, bagaimana kasus Sambo kemudian diselesaikan dengan baik, bagaimana kerjanya all out Kompolnas Pak Beni, sekalipun awalnya waktu itu harus jadi korban yang sangat luar biasa, dan Presiden hari ini kemudian khusus menyebutkan soal Peggy. Artinya gini loh, jangan sampai ada ditutup-tutupin. Ya, jangan ada perintah pengadilan mengatakan bukan hanya satu orang. Saya tidak mau menyebut nama nih. Ketepatan begini, memang korban ini, Eki itu ayahnya adalah seorang polisi kasat narkoba. Ketepatan Peggy yang sekarang ini pekerja bangunan, kuli bangunan, artinya ada sensitivitas di sana. Sementara dalam proses tadi ada beberapa kejanggalan, apalagi menyangkut kasus yang sangat serius. Mereka nggak didampingi, itu dengar tadi dari pengacaranya. Artinya apa? Mereka kemudian bonyok, kemudian dugaan mereka disiksa, sementara diri mengatakan saling berantem mereka. Janganlah asal dijawab gitu loh. Saya minta juga Komnas juga harus turun supaya holistik menyelesaikan, sehingga kerja-kerja Pak Sigit yang akan segera mungkin menyelesaikan tugasnya kemudian tidak beban seperti ini. Karena pooling beberapa waktu yang lalu saya dengar, kalau ini nggak bisa diselesaikan, 80 orang nggak percaya lagi kepada polisi, bisa lagi berpotensi seperti Sambo. Jadi oleh karena itu, jangan karena mereka ini adalah orang-orang katakanlah secara akses keadilan dan ekonomi lemah, kemudian begitu mereka dilakukan ketidakadilan. Baik, gitu. Kalau dari Pak Beni, kira-kira apa nih Bang Beni untuk paling tidak mengungkap benar-benar terang benderang gitu, apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat ini? Ya, satu, kami mengapresiasi partisipasi publik ya, seperti contoh munculnya saksi-saksi baru berkaitan alibi. Ini penting sekali nanti, baik untuk PH, baik untuk nanti kemudian pembuktian di pengadilan. Nah, kemudian yang berikutnya memang marilah kita kawal sama-sama. Kami dari Kompolnas akan mengawal terus. Nanti pada saat harus gelar perkara lengkap, kami hadir. Pada saat rekonstruksi kami hadir untuk memastikan penanganannya ini transparan, kemudian akuntabel dan profesional. Diharapkan dengan cara itu nanti bisa terwujud keadilan. Satu catatan, bahwa kasus ini adalah warisan. Jadi DIR sekarang ini menerima warisan dari sekian tahun. Nah, ini sedang akan diaudit investigasinya untuk memastikan pada periode kepemimpinan ini melakukan apa, berikutnya apa, kenapa sampai sekian lama. Nanti pasti akan ditemukan periode ini nggak melakukan apa-apa. Nah, inilah pentingnya transparansi tadi, supaya ada juga untuk bagaimana evaluasi penertiban ke dalam, supaya kasus-kasus yang menunggak sekarang ini, ada beberapa pembunuhan ASN Semarang, pembunuhan pelajar di Bogor, kemudian ada beberapa kasus lain itu sudah mulai diangkat dan itu bisa dituntaskan gitu. Baik, kita nantikan rekonstruksi dalam waktu dekat akan seperti apa. Semoga harapannya juga bisa mengusut tuntas mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Beni, Bang Saur, kemudian juga Bang Dedi dan juga Ibu Titin. Ibu Titin, terima kasih juga. Sehat selalu. Assalamualaikum. Bu Titin, Mas Dedi, selamat berjuang terus. Mohon doa restunya. Kita juga nanti akan membahas juga ya, ada 64 pengacara yang siap membela Peggy Setiawan. Saya tidak akan segera kembali. Cukup ya rekan-rekan? Terpidana kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan bakal dibela puluhan kuasa hukum dari berbagai daerah. Tak tanggung-tanggung, jumlah kuasa hukum yang akan membela Peggy berjumlah 64 orang.
Bahkan untuk proses pembelaan Peggy, kuasa hukum pada Rabu malam meminta salinan BAP meskipun saat itu belum diberikan oleh penyidik Polda Jabar. Perwakilan kuasa hukum Peggy Setiawan, Mukhtar Effendi, mengatakan selain itu juga kuasa hukum akan mengajukan penangguhan terhadap Peggy Setiawan. Peggy Setiawan alias Perong saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijadikan otak pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki 2016 silam. Bahkan Peggy pun terancam hukuman mati atau seumur hidup maksimal 20 tahun penjara karena melanggar pasal perlindungan anak dan pembunuhan berencana. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Langsung saja kita bahas tema dialog kami yang kedua mengenai ramai-ramai ada 64 pengacara yang akan siap membela Peggy Setiawan. Sudah hadir bersama kami di studio Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi selaku perwakilan 64 pengacara dari Peggy Setiawan. Selamat pagi Bang Marwan. Selamat pagi, Bang Sehat ya Bang ya? Pagi, Mbak. Oke. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri periode 2009 hingga 2011. Selamat pagi Pak Ito. Pagi Pak Ito, Assalamualaikum. Pagi Mbak Rati, selamat pagi Mbak Syara. Baik, saya izin Pak Ito ke Bang Marwan terlebih dahulu. Bang Marwan, ini sebenarnya apa yang menjadi dasar dari 64 pengacara ini ramai-ramai siap membela Peggy Setiawan? Baik, terima kasih Mbak ya. Sebenarnya ini kasus yang sangat unik Mbak ya. Saya sebenarnya kalau itu perkara, saya juga banyak perkara lain, tapi saya ngelihat kasus Peggy ini sangat unik sekali Mbak. Dan saya lihat pun, menurut pengamatan kami ya sebagai pengacara, Peggy ini sangat dizolimin Mbak. Perkara ini sangat dizolimin. Perkara ini sebenarnya saya kebetulan mantan auditor militer Mbak. Saya paham Mbak, masalah pidana paham betul. Maksud saya, kenapa enggak ini kalau memang penyidiknya profesional, kita bicara profesional Mbak, seharusnya di sini dikatakan kalau saya lihat si Peggy ini dikatakan dalang pembunuhannya kan? Kalau dalang perannya apa? Ya, perannya apa? Apakah dia menusuk waktu itu? Kalau dia menusuk, mana senjatanya? Nah, senjatanya tersebut apakah penyidik sudah melihat belum ada sidik jarinya? Kan nggak ada. Apakah itu nantinya akan didalami nggak Mas ya di persidangan? Mungkin secara terang benderang akan diperlihatkan dan lain sebagainya? Oh enggak, kalau memang ini kenapa enggak? Kalau saya lihat Mbak dalam perkara ini saya lihat ini menurut saya Mbak sebagai penasihat hukum ini penyidik pun ragu dalam perkara ini. Tapi kan penetapan DPO hingga akhirnya terjadi penangkapan itu karena alat buktinya sudah cukup begitu Bang Marwan. Nah, setuju Mbak. Kalau Mbak katakan itu sudah bukti lengkap, kenapa 2 orang dianulir? 2 orang kan tidak diberikan ada. Itu satu Mbak. Yang kedua untuk kasus Peggy ini, menurut saya ini Mbak ya. Kita menurut saya sebagai orang hukum, sebab saya Mbak di dunia hukum ini dari dulu Mbak. Sebagai saya pernah menjadi auditor militer, pernah saya menjadi pengacaranya Mabes TNI Mbak. Kemarin terakhir saya membantu Pak Kiflan Zain itu saya. Nah ini saya lihat Mbak, kalau yang Mbak bilang tadi, yang apa namanya itu, kalau memang ini memang terbukti si Peggy, kenapa nggak dari dulu Mbak? Dari kenapa baru sekarang? Nah, kenapa baru viral, baru berusaha untuk mencari ini Mbak? Ini menjadi kejanggalan Mbak. Bahkan jujur Mbak, saya setiap hari Mbak di HP saya ini masyarakat menghubungi saya Mbak. Masyarakat yang kalangan bawah, kapan saya nongkrong di warung kopi segala macam, Bang, tolong perjuangkan Peggy. Berarti Bang Marwan dan teman-teman 63 lawyer lainnya sudah memiliki bukti yang cukup valid nantinya untuk membantah mungkin bukti-bukti dari pihak kepolisian ya? Oh jelas dong, pasti itu. Pasti. Berupa apa Bang? Yang banyak, nanti kita Mbak, ini kalau menurut saya kejanggalan sangat banyak sekali. Kalau saya dikatakan si Peggy ini kan ada katanya kan ada sperma. Nah sperma ini kemarin penyidiknya bagaimana? Udah dilakukan tes belum DNA-nya? Siapa? Mbak, kalau saya menjadi auditor dulu Mbak, kita harus dilihat semuanya Mbak. Mulai dari si Pina kemarin seharusnya Mbak, mulai dari awal kalau penyidik ini profesional, waktu ditemukan ada sperma, itu sperma dites DNA-nya. Dan jangan lupa alat kelaminnya si korban itu diperiksa juga. Ini kan tidak. Ini Mbak, saya janggal Mbak, janggal. Jangan sampai Mbak ya, masyarakat yang kalangan bawah mengatakan sama saya, mereka banyak curhat, kapan sama saya, Bang, jangan-jangan nanti Bang ada kasus yang besar juga,
kami yang nggak punya ini jadi korban juga, Bang. Nah ini yang saya khawatir gini loh, penegakan hukum di Indonesia ini. Baik, kita langsung ke Pak Ito. Pak Ito, melihat apa yang menjadi respon bahwa ada 64 pengacara yang sudah siap membela Peggy Setiawan. Apakah menurut Pak Ito ini memang Peggy ini sebagai sosok yang seharusnya dibela begitu, bukan yang harus dihukum gitu? Karena menurut dari pengacara ini mereka melihat ada alibi-alibi tertentu, ada bukti-bukti bahwa Peggy ini tidak bersalah. Iya, menurut saya gini Mbak, kita kan harus lihat dari perspektif ya, yang tentunya di sini berbeda kan. Perspektifnya penyidik dengan pengacara pasti berbeda lah. Kalau berapa banyak pun pengacara itu yang akan membela, pada akhirnya adalah proses hukum juga yang akan menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Perlu diingat bahwa Peggy ini kan statusnya tersangka. Jadi di sini azas praduga tak bersalah itu masih harus dikedepankan ya. Kita hormati. Kemudian yang kedua, kan sudah ada penetapan DPO dan penyidik itu berani untuk mengambil satu keputusan bahwa Peggy itu adalah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tentunya di sini adalah penyidik sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup ya. Kemudian yang kedua, penyidik juga memiliki keyakinan bahwa Peggy itu tentunya memiliki keterkaitan ya dengan kasus awal. Jadi harus dibedakan Mbak, bahwa ini adalah babak baru dari kasus Vina ya, atau dikatakan jilid kedua. Nah di sini kan sekarang kita harus bisa membuktikan apakah betul penyidik ini bisa membuktikan keterlibatan Peggy dalam kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum yang sah. Jadi saya kira kita di sini jangan berasumsi dulu. Jadi lebih baik kita mengikuti saja apa yang sedang dilakukan oleh penyidik. Kenapa? Kan Pak Beni dari Kompolnas mengatakan akan mengawal. Kemudian juga ada dari lembaga-lembaga lain ya yang terkait dengan hukum yang ikut mengawal, dan termasuk Bapak Presiden. Jadi tentunya kalau memang penetapan Peggy itu nanti keliru, maka di sini kita bisa melihat profesionalisme daripada Polri dalam hal ini penyidik ya di Polda Jabar itu tentunya menjadi sesuatu sesuatu hal yang harus mendapatkan sanksi kode etik ya. Tapi kalau misalnya memang betul ya kita ikuti saja. Tadi disampaikan kan, saya juga selalu berkoordinasi ya, apalagi saya kan mantan kabar eskrim. Saya bertanya kepada ahli forensik yang ditanyakan tadi oleh Pak yang tadi ya narasumber itu semuanya sudah dilakukan dan sudah divonis ya, divonis secara berjenjang dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, sampai bahkan ada gerasi. Nah kita bicara dengan yang kasus ini dulu deh. Kalau memang Peggy ini tidak bersalah, ya tentunya kan namanya saja kalau tersangka bisa bersalah, bisa tidak bersalah. Nah silakan nanti diuji di pengadilan, pra-peradilan, ataukah nanti kalau memang harus terus ke pengadilan, nah di pengadilan itulah silakan. Karena setahu saya meskipun banyak pengacaranya, kan nggak mungkin semuanya ke pengadilannya, paling hanya beberapa orang. Jadi saya kira azas praduga tak bersalah ini harus diinikan. Iya Mbak. Baik, asas praduga tak bersalah begitu ya Pak Ito, tapi ini kan sebenarnya kasus ini juga menjadi pertaruhan begitu ya, integritas, profesionalitas pihak kepolisian yang mungkin publik ini justru belakangan mempertanyakan begitu Pak Ito. Bagaimana seharusnya pihak kepolisian menjawab ini? Bahkan tadi juga dari Kompolnas sendiri ada dugaan-dugaan obstruction of justice, walaupun dikatakan ini sebenarnya warisan kasus ya untuk para pejabat kepolisian saat ini, karena yang menangani berbeda lagi di tahun 2016. Hal-hal yang akhirnya mencuat ke publik ini seharusnya apa yang dilakukan pihak kepolisian, Pak Ito, untuk meredam juga isu-isu yang sumir di luar sana? Iya, yang jelas kepolisian harus mampu membuktikan sangkaan terhadap saudara Peggy. Kalau yang dikatakan Pak Beni obstruction of justice, kalau memang Peggy ini betul-betul dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan itu terlibat, maka pihak-pihak yang selama ini dianggap menyembunyikan itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa mereka telah melakukan obstruction of justice ya. Tapi sebaliknya, kalau memang Peggy tidak bersalah, maka kepada para penyidik ini juga mereka pasti akan dikenakan di Komisi Kode Etik ya, pelanggaran kode etik. Ya, tentunya ini pun bagi penyidik juga tidak mau ya, mereka kalau misalnya ada ancaman
Karena kalau komite kode etik itu kan untuk kalau pelanggaran kode etik bisa administrasi, bisa pangkat ditahan, bisa tidak sekolah. Mereka juga nggak mau kan. Jadi saya kira mungkin penyidik sudah yakin bahwa ini adalah Peggy terlibat, dan penyidik sudah yakin juga bahwa 2 DPO yang lainnya itu adalah sampai saat ini masih kabur ya, atau masih belum bisa dibuktikan apakah ada atau tidak, meskipun sudah disampaikan bahwa itu fiktif. Pak Ito, ini kan juga menjadi pertanyaan gitu dari pengacara Peggy Setiawan, dan juga publik juga menyoroti hal itu begitu Pak Ito, mengenai 2 DPO yang tadi sudah sebelumnya sempat disampaikan, kemudian akhirnya dianulir gitu. Bagaimana dengan statement ataupun pernyataan seperti itu Pak Ito, karena dikatakan bahwa ini tidak ada barang bukti sehingga DPO itu harus dihapus gitu? Ya gini Mbak, saya punya pengalaman ya Mbak ya, beberapa kali. Kalau di dalam kriminologi itu seorang yang berbuat kejahatan itu tidak mungkin akan mengakui kejahatannya. Biasanya dia melempar untuk bisa mengaburkan perbuatannya kepada mungkin ada orang lain, ataupun mungkin dia hanya merupakan rekan. Ini saya alami sendiri. Nah sekarang begini, kalau ini sudah disebutkan dalam amar keputusan hakim, maka kalau memang ini PDPO 2 ini adalah tidak ada, yang menyatakan DPO ini kan berdasarkan keterangan daripada saksi, maka dia juga harus mempertanggungjawabkan, bisa kena pasal 242, memberikan keterangan palsu di pengadilan. Tapi kalau memangnya DPO ini ternyata ada, maka tentunya ini di sini kita bisa melihat ada kelemahan daripada penyidik ya, terutama dalam menyampaikan pendapat bahwa DPO ini tidak ada. Jadi saya kira memang ini sekarang bergulir di publik, orang awam yang mungkin tidak mengetahui apa fakta sebenarnya. Yang paling tahu ini kan tentunya penyidik ya, dan penyidik juga harus wajib mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan. Tapi kan ada hal-hal Mbak Rati, Mbak Syara, bahwa di dalam proses penyidikan ini saat ini belum bisa disampaikan ke publik. Nah tentunya silahkan, kan di sini ada pengacaranya, kemudian juga ada opini publik, tapi yang jelas penyidik tidak mungkin akan harus mengikuti opini publik, yang diikuti adalah berdasarkan fakta-fakta. Baik, Bang Marwan, jangan mengikuti opini publik, harus ada fakta-fakta dan juga bukti-bukti memperkuat memang kalau Peggy tidak bersalah. Kalau mendengar mungkin rangkaian informasi yang diberikan oleh Pak Ito, ini tanggapannya seperti apa? Kalau kami ya sebagai pengacara ya, kami orang hukum ya, kami nggak akan terpengaruh oleh opini publik kan. Yang jelas kami fakta hukum kok. Fakta hukum, makanya saya bilang tadi, Peggy ini keterlibatan Peggy di mana? Dikatakan dia dalang di mana? Kalau memang dia dalang, kapan dia rapat? Kapan? Apalagi tuduhannya pembunuhan berencana loh. Kalau berencana kan ada motivasi. Iya. Kapan? Di mana? Rapatnya di mana? Bahkan di saksi-saksi itu, bahkan kalau saya nggak salah, ya, Bang Hotman sendiri mengatakan saksi itu ada 5 orang mengatakan tidak mengenal Peggy. Hanya satu yang bilang mengenal. Hanya satu mengenal. Bahkan saya, kalau saya tidak salah dengar, saya pernah membaca di media itu, kalau nggak salah dari pihak Polda Jawa Barat sendiri mengatakan mereka berapa kali meminta keterangan dari para saksi untuk mengakui kenal kasusnya Peggy, kenal nggak Peggy. Mereka tidak ada, mereka menolak. Akhirnya kata Polda, ini Polda loh yang bicara. Polda mengatakan, akhirnya Polda mengetuk dari hati ke hati. Akhirnya ya, kalau hati ke hati kan berarti ada apa, baru mengaku. Menjadi pertanyaan saya Mbak, ini menjadi pertanyaan saya ya, saya sebagai orang hukum, kok orang-orang udah ditahan kok pada takut sama Peggy? Logikanya di mana? Nggak mungkin, saya bilang nggak mungkin. Kalau makanya saya bilang ini, kalau memang alangkah baiknya, ini menurut saya alangkah baiknya dari pihak penyidik, dari Polda, dari Polri, ini perkara ini sudahlah kita SP3 kan, kita tutup, daripada terjadi lagi kasus seperti wartawan Bernas. Pernah ingat nggak kasus wartawan Bernas yang di Jogja itu? Nah, jangan sampai kita terjadi lagi. SP3 kan ditutup gitu? Ya kita tutup, kalau memang tidak ini kan, kenapa mesti harus malu? Akuin aja sudah, gak jadi masalah. Tapi begini, Bang Marwan, kalau misalnya dari Peggy sendiri juga sudah ditelusuri begitu, keterlibatan dia dengan geng motor, karena ada yang mengatakan bahwa Peggy dengan Eki ini berseteru karena mereka ini bukan satu geng motor begitu. Itu sudah didalami juga, sudah ditelusuri bagaimana keterlibatannya, bagaimana dengan adanya hubungan ataupun faktor eksternal ataupun internal di antara mereka begitu. Ya jelas kita nggak usah kita mengembang kepada yang lain. Kita kan fokus kepada Peggy, Mbak. Kasusnya Peggy ini kan dituduhkan adalah kasus dia
dalang daripada pembunuhan. Iya, tapi yang berasal dari pembunuhan itu kan karena ada ini kan maksud saya sini, Mbak, dalang daripada pembunuhan. Berarti kalau dalang dari pembunuhan, yang tersangka lain itu adalah anak buahnya Peggy. Tapi sekarang ini bahkan mereka tidak mengenal Peggy. Dari mana kan logika kita berarti dari kuasa hukum melihat ada sosok-sosok lain yang sebenarnya mungkin itu pelakunya. Karena Anda mengatakan itu kan bukan Peggy Setiawan yang saat ini diamankan pihak kepolisian. Peggy Setiawan sekarang ini, makanya Mbak saya bilang, alangkah baiknya saya sebagai penasihat hukum, kami dari penasihat hukum, tidak apa-apa kita dari penyidik, dari Polri, dari Polda ini, udah. Kalau memang jangan dipaksakan, Pak. Sebab masyarakat, saya bilang, beberapa kali saya ketemu sama masyarakat, mereka menyampaikan kepada saya, Bang, kami ini orang kecil, Bang. Jangan sampai nanti, Bang, ada kasus besar kami dijadikan kambing hitam juga. Tapi kalau SP3 kan di amar putusan memang ada 3 DPO, berarti memang ada depolan, Bang. Kalau SP3 tadi ada katakan putus saja sampai di sini, selesai begitu kasusnya. Tapi kan memang di amar putusan memang ada DPO lainnya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya juga terhadap dari kepolisian, ya kan? Di amar putusan 3 DPO. Iya. 2 lagi mana? Dua lagi mana? Ini amar putusan pengadilan. Seharusnya sebaiknya saya bilang bukannya dari kepolisian menganulir ini. Baiknya maksud saya teruskan aja DPO 3. Kalau memang ada DPO 3 kan gitu loh. Jangan sampai kita langsung tanyakan ke Pak Ito. Pak Ito, dari pengacara Peggy Setiawan ini meyakini bahwa kalau misal memang sudah sempat dikatakan ada 2 DPO, seharusnya jangan dikatakan fiktif, dilanjutkan saja begitu. Karena mereka meyakini bahwa ada bukti-bukti yang menunjukkan mereka miliki Peggy Setiawan ini tidak terlibat dalam pembunuhan Eki dan Vina. Pak Ito. Iya, baik Pak. Kita ini kan bicara hanya masalah Peggy ya, tidak bicara masalah 2 yang dianggap fiktif. Harus diingat tuh ya. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan orang hukum ya, Pak itu kuasa hukumnya, kami itu juga orang hukum juga ya. Kita belajar hukum sampai S3 malah ya. Kemudian saya kira mungkin kita bicara dalam tataran hukum, bahwa kalau yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, masalah SP3 itu adalah ada pertimbangan-pertimbangan yang memang harus dihentikan, apalagi dikawal oleh Kompolnas, dan jaksa juga bisa menolak. Kalau jaksa menolak melalui P18 atau P19, maka dari penyidik tidak bisa melanjutkan, karena kan nanti yang tugas penuntutan jaksa. Saya kira apa yang disampaikan yang menurut kuasa hukumnya ada fakta-fakta dan lain sebagainya, kalau memang kasus ini bergulir ke pengadilan, ya silakan sampaikanlah di pengadilan sehingga nanti hakim yang akan memutus. Tapi kalau memang fakta-fakta yang disampaikan itu adalah menurut penyidik adalah memang betul-betul sulit untuk diteruskan ataupun penuntut umum menolak, tentunya kewajiban bagi penyidik harus SP3. Jadi kita tidak bisa namanya mengatakan atau itu boleh-boleh saja lah dari kuasa hukumnya mengatakan supaya di SP3. Tapi SP3 juga tentu ada dasarnya, dan para penyidik pun juga tentunya harus mempertimbangkan masalah ini. Kenapa? Tadi dari pertama awal saya katakan status Peggy Setiawan ini adalah dia sebagai tersangka. Tersangka itu bisa bersalah, bisa juga tidak bersalah. Bisa nanti di proses penyidikan dihentikan, atau dalam proses penyidikan ini lanjut melalui penuntut umum lanjut ke pengadilan. Kita tunggu aja bagaimana kasus ini bergulir gitu, Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ito dan juga Bang Marwan sudah hadir pagi hari ini. Kita juga masih menantikan kasus ini masih cukup panjang, begitu prosesnya juga nanti rekonstruksi, kemudian juga sampai di persidangan seperti apa. Tapi kita harus nanti pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi terkini langsung dari Polda Jawa Barat, di mana 3 rekan Peggy Setiawan hari ini dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Saat lagi tetap bersama kami. Ya pemirsa, Polda Jawa Barat rencananya hari ini akan memanggil 3 orang saksi yang dimana saksi ini adalah rekan dari Peggy Setiawan. Ketiga orang saksi ini akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait keterlibatan Peggy Setiawan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, 3 rekan kerja tersangka Peggy Setiawan telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari Ditreskrim Polda Jawa Barat pada Selasa petang. Ketiga rekan kerja tersebut adalah Suharsono atau Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Dalam isi surat tertulis mereka diminta datang untuk memberikan keterangan pada Jumat 31 Mei 2024, dan salah satu rekan Peggy Setiawan saat menjadi kuli bangunan di Bandung pun siap memberikan kesaksiannya untuk Peggy.
Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami, Kurnia Amal, yang saat ini berada di Polda Jawa Barat untuk mengabarkan bagaimana saat ini informasi terbaru mengenai rencana yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap keluarga dan juga 3 rekan Peggy Setiawan. Amal. Ya, selamat pagi Sira, Safira dan juga Ratih. Betul sekali, rencananya Polda Jawa Barat hari ini akan memanggil Saka Tatal yang merupakan mantan narapidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam. Di mana untuk Saka Tatal ini hari ini hadir sebagai saksi untuk mendalami dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang sudah terjadi pada tahun 2016 silam. Adapun bukan hanya Saka Tatal saja yang akan dipanggil pada pagi hari ini, rencananya untuk 3 rekan dari Peggy Setiawan ini juga akan dipanggil oleh Polda Jawa Barat untuk didalami sebetulnya sejauh mana keterlibatan dari Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 di Cirebon. Adapun rencananya memang untuk Saka Tatal ini akan memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat ini sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan, memang untuk rekan atau 3 rekan dari Peggy Setiawan ini masih belum dapat dikonfirmasi apakah pemeriksaan dari 3 rekan Peggy Setiawan ini akan dilakukan di Polda Jawa Barat, apakah akan dilakukan di Cirebon. Karena kemarin berdasarkan informasi yang kami himpun bahwasannya untuk 3 saksi rekan dari Peggy Setiawan ini menyatakan atau melobi dari tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan di kota Cirebon karena mengingat jarak dari Cirebon dan juga Polda Jawa Barat ini yang cukup jauh, sehingga ketiga saksi tersebut meminta untuk pemeriksaan dilakukan di kota Cirebon. Dan adapun memang pemirsa, ketiga saksi yang akan dihadirkan oleh Polda Jawa Barat pada hari ini merupakan rekan dari Peggy Setiawan, di mana ketiga saksi tersebut merupakan kuli bangunan, di mana ketiga saksi tersebut meyakini bahwasannya Peggy Setiawan ini berada bersama rekan-rekannya ketika kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 silam ini bersama dengan rekan-rekannya di Bandung, bukan ada di kota Cirebon. Dan dapat kami informasikan kepada Anda, Sira dan juga pemirsa, bahwasannya kemarin juga sejumlah pihak ini telah hadir di Polda Jawa Barat. Di antaranya adalah Komnas HAM, di mana Komnas HAM ini kemarin hadir memeriksa saksi-saksi apakah ada dugaan terkait pelanggaran HAM dalam upaya pengungkapan atau proses penyidikan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang telah terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016. Namun ketika usai dari pertemuan tersebut, dari Komnas HAM sendiri ini belum menyimpulkan apakah sebetulnya ada dugaan pelanggaran HAM dari kasus Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Dan juga kasus ini telah mendapatkan perhatian juga dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan untuk kasus ini dibuka secara terang-terangan dan juga untuk pihak kepolisian ini mengawal kasus ini hingga terbuka. Nantinya kami akan sama-sama menunggu kehadiran dari para saksi di Polda Jawa Barat. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, Kurnia Amal, terima kasih atas laporannya langsung dari Polda Jawa Barat. Kita bergeser ke Prita Zega yang akan memberikan informasi terkini. Ini langsung dari lokasi kejadian kematian Eki dan juga Vina, di mana ini sempat dilakukan prarekonstruksi ya. Silakan Zega informasinya. Ya, selamat pagi Rati dan juga Sira. Saat ini kami sudah berada di jembatan layang Talun di Jalan Raya Talun di kota Cirebon, di mana ini adalah seperti yang diinformasikan tadi, ini adalah tempat kejadian tempat kejadian perkara di mana Vina dan juga Eki mengalami penyiksaan pertama yang dilakukan oleh para pelaku. Juru kamera saya Firdaus akan mencoba memperlihatkan kepada Anda di mana pada Rabu kemarin ini pemirsa, Polda Jawa Barat telah melakukan prarekonstruksi dan saat ini adalah tempat kejadian perkara pembunuhan almarhumah Vina dan juga Eki, di mana Polda Jawa Barat telah memberikan tanda begitu tempat dibuangnya mayat
Vina dan juga Eki pada 2016 silam, 8 tahun yang lalu. Kalau saya menceritakan kembali, pada 8 tahun lalu itu pemirsa, di mana keduanya ini sedang berkeliling menggunakan motor, lalu kemudian di depan SMP Negeri 11 mereka digebukin ataupun dilempar batu oleh sekelompok orang, yakni para pelaku, dan kemudian pada saat itu mereka melewati sini dan kemudian jatuh, dan disinilah Vina dan juga Eki mengalami penyiksaan pertama yang dilakukan oleh 9 pelaku. Ini adalah keterangan dari pihak kepolisian. Dan setelah mereka disiksa di sini pemirsa, kemudian Vina dan juga Eki dibawa ke sebuah kebun kosong, di mana pada saat itu Vina mengalami kekerasan seksual oleh para pelaku. Lalu kemudian usai Vina sudah tidak lagi berdaya dan juga Eki sudah dalam keadaan meninggal, mereka kemudian membawa ke sini, mereka kemudian membuang mayat Vina dan juga Eki di lokasi kami saat berada saat ini, yakni di jembatan flyover Talun, Kota Cirebon. Dan rencananya nantinya pemirsa, rekonstruksi ini akan digelar hari ini, namun kami masih belum bisa memastikan kepada Anda jam berapa dan di titik-titik mana saja rekonstruksi akan digelar. Namun kalau kita berkaca pada Rabu kemarin, prarekonstruksi yang sudah digelar oleh Polda Jawa Barat, lokasi ini menjadi salah satu titik di mana ini adalah TKP yang di mana ini adalah TKP. Untuk informasi selanjutnya nantinya kami akan terus update kepada Anda dari Polda Jawa Barat. Demikian kembali Anda, Sira dan juga Cia. Baik, terima kasih Prita Zega atas laporannya langsung dari Cirebon, Jawa Barat, dan juga Kurnia Amal. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita hadirkan informasi selanjutnya di mana Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada kemarin. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut antusias oleh warga yang berbondong-bondong ingin melihat langsung orang nomor 1 di Indonesia ini. Beberapa warga juga tampak menerobos pengawalan Presiden untuk bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Jokowi beserta rombongan juga mengunjungi beberapa lokasi penting lainnya seperti rumah sakit dan juga gudang Bulog di Lubuk Linggau. Presiden memantau kondisi beras serta harga sembako. Sejumlah informasi sudah kita sajikan dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, kita akan pantau apa saja informasi yang akan disajikan dalam Kabar Utama Pagi. Sudah ada rekan kami, Vena Kintan. Vena, silakan. Ya, selamat pagi Kamarati, Sira dan juga pemirsa. Di Kabar Utama Pagi kami memiliki serangkaian informasi. Salah satunya nanti kami akan hadirkan wawancara bersama dengan seseorang yang disebut saksi kunci. Ada 3 orang, tapi nanti kami hadirkan salah satu pihak ataupun orang rekan kerja dari Peggy Setiawan yang akan kami wawancarai di Kabar Utama Pagi. Selain itu juga kami akan ajak Anda pemirsa untuk mendengarkan tanggapan dari sejumlah masyarakat mengenai penerapan ataupun program Tapera yang digulirkan oleh pemerintah sesaat lagi di Kabar Utama Pagi. Rati, Sira. Baik, Vena Kintan. Pemirsa jangan lupa saksikan Kabar Utama Pagi bersama dengan Vena Kintan yang akan hadir sesaat lagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.